Halo Sobat Digital, selamat datang di talk show hari ini bersama saya Gendis yang akan membahas tentang kurikulum merdeka. Untuk itu, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Rohmadi SPD. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 1 Yogyakarta. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembicaraan hari ini. Sebelumnya, apa kabar Bapak Rohmadi? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Gendis. Sebelumnya, dari hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA menunjukkan bahwa 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bapak. Yang pertama, apa sih yang dimaksud sama kurikulum merdeka dan kenapa disebut Merdeka Belajar? Iya, sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Gendis, saya sapa dulu sahabat-sahabat digital ya yang ada di rumah dan dimanapun berada. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama yang saya akan jawab terkait apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Jadi begini Mbak Gendis, kurikulum merdeka itu ialah kurikulum yang dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini ya, baik itu dari PAUD, dari SD, SMP, sampai SMA, bahkan ke depan sampai ke perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini fokus pada materi-materi yang esensial. Materi esensial adalah materi yang penting ya, yang paling pokok, yang paling mendasar yang harus diajarkan di dalam pembelajaran. Nah, pengembangan karakter dan juga kompetensi dari siswa. Nah, kurikulum ini pun ternyata telah diuji di lebih dari 250 sekolah penggerak. Nah, tak hanya itu, kurikulum ini juga telah dikenalkan di berbagai sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan data. Nah, ini data yang diambil dari Kemendikbudristek itu hingga kini sudah ada 143.265 sekolah yang telah menggunakan kurikulum baru ini. Luar biasa. Meskipun ini kurikulum baru, tapi sudah diperkenalkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Meskipun kita tahu sekolah yang ada di Indonesia kan sangat luas sekali ya Mbak Gendis, dari Sabah hingga Merauke. Itu jumlahnya ribuan sekolah ya, dari mulai PAUD, SD, SMP maupun TK ya kan, PAUD, TK, SD, SMP, SMA ya, itu kan banyak sekali. Nah, itu sudah diperkenalkan oleh pemerintahan kita. Dan menyambung dari pertanyaan Mbak Gendis tadi, mengapa sih kok disebut sebagai Merdeka Belajar ya? Iya. Ya, Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini siswa diberikan kebebasan untuk memilih ya, sesuai dengan minat dan bakat. Masing-masing siswa kan memiliki sifat bakat yang berbeda-beda ya kan, dan minatnya juga beda-beda. Sehingga dari kurikulum ini siswa diberikan kebebasan sesuai dengan kata merdeka. Merdeka kan bebas untuk memilih. Kalau dulu di kurikulum sebelumnya kita kan hanya terpaku kepada atau dikejar-kejar oleh tugas yang nilai-nilai. Ada KKM, harus 75, harus 80 ya kan. Tapi kalau ini berbeda. Pokoknya disesuaikan dengan minat dan bakat siswa masing-masing. Sehingga namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini mengikuti bakat dan minat masing-masing anak ya Pak ya? Iya, benar sekali Mbak Gendis. Nah, apakah kita perlu Merdeka Belajar ini Pak? Sebenarnya apakah perlu atau tidak itu masih menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan kita semua ya, baik itu dari guru, mungkin dari masing-masing pemerintah juga ada yang pro dan ada yang kontra. Namun terkait dengan itu semua, kurikulum merdeka perlu kita pahami mengapa sih kok pemerintah mendorong satuan pendidikan ya, sekolah-sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, berbagai studi baik itu nasional maupun internasional menunjukkan bahwa di Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis. Nah, yang cukup lama ya, apalagi baru-baru ini ya, belum lama kita dilanda pandemi COVID-19 ya, COVID-19 yang itu menurut data tadi PISA ya kan, numerasi dan juga literasi dari anak-anak kita itu menurun. Sehingga pemerintah kita mencoba memperkenalkan kurikulum baru ini yang disebut kurikulum merdeka sebagai sebagai upaya untuk mengatasi krisis yang ada di Indonesia, utamanya krisis pembelajaran tadi. Jadi kurikulum merdeka ini salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi krisis ya? Iya, krisis pembelajaran. Iya. Jadi kalau dampak dari kurikulum merdeka ini sebagai kurikulum baru itu apa sih Pak?
saya ambil dari manfaatnya saja ya. Iya. Dampak kan bisa negatif sama positif, kita yang positifnya aja. Nah, dampak kurikulum Merdeka ini memang memiliki banyak manfaat Mbak Mindis ya, namun di samping itu juga, ada dampak negatifnya. Namun apapun yang dilakukan oleh pemerintah, upaya pemerintah misalnya setelah pemerintahan, ini selesai kemudian diganti dengan pemerintah selanjutnya pasti, biasanya ya yang terjadi itu, kurikulumnya ganti, ya kan? Iya. Tapi, dari pergantian itu pasti ada pro dan kontra, ada manfaat dan juga ada, segi negatifnya. Nah, tentunya kita perlu belajar lebih, dalam lagi untuk menggali apa sih, manfaat yang ada di dalam kurikulum baru yang diperkenalkan oleh pemerintah kita atau dikenal dengan kurikulum Merdeka. Oh, baik Bapak. Dan kenapa kurikulum Merdeka ini dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Iya Mbak, betul. Sesuai dengan, kesiapan sih sebenarnya kurikulum Merdeka ini kenapa kok jadi opsi, karena didasarkan pada kesiapan dari setiap atau masing-masing sekolah. Karena ada kan sekolah yang, mungkin gurunya atau disebut juga tenaga kependidikannya belum begitu siap ya kan, atau juga medianya, atau juga, seperti halnya jaringan internet yang ada di Indonesia juga belum semuanya bisa terjangkau ya kan, belum semua bisa menikmati terkait dengan internet itu. Jadi, kita kembalikan, kenapa pemerintah itu menjadikan, kurikulum Merdeka itu menjadi opsi bukan sebagai keharusan, kewajiban setiap sekolah harus menggunakan kurikulum tersebut, karena dilihat dulu dari sumber dayanya apakah sudah siap, guru-gurunya sudah siap, kemudian dari, medianya, dari penunjang seperti halnya internet, kemudian, media-media pembelajarannya, apakah sekolah-sekolah tersebut itu sudah cukup dan sudah siap. Nah, kita kembalikan, di situ. Kalau pemerintah atau kita itu dipaksa ya, pemerintah memaksa, pokoknya harus menggunakan kurikulum ini. Nah, ini, serasa kurang adil karena juga, kita, ambil satu contoh aja terkait dengan internet kan juga belum semuanya bisa menikmati. Mungkin di kota Jogja, di tempat kita ya kan, sudah bisa menikmati dengan sangat enak sekali, internet bisa lancar ya kan, tanpa buffering. Tapi kita tengoklah, sahabat-sahabat kita ya kan yang ada di luaran sana, mungkin di luar Jawa mungkin belum, bisa seperti kita ya, mungkin seperti itu. Jadi kita kembalikan, itu menjadi opsi karena banyak hal yang perlu kita lihat ya, dari tenaga pendidikannya, dari medianya, dan juga kesiapan-kesiapan lain, seperti itu. Jadi kurikulum Merdeka ini dapat dilakukan apabila sesuai sama penunjang yang diinginkan oleh pemerintah. Iya, gitu ya. tenaga kependidikan dan juga media pembelajaran. Untuk kriteria sekolah yang boleh nerapin kurikulum Merdeka itu gimana sih Pak? Sebenarnya kriterianya itu ada satu, yaitu berminat atau tidak untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini Mbak Gendis. Nah, untuk kurikulum ini untuk memperbaiki apa? Memperbaiki pembelajaran. Nah, kepala sekolah dan juga madrasah ya kan. Kalau kepala sekolah kan biasanya sekolah-sekolah negeri. Kalau yang di sekolah-sekolah yang Islami itu biasanya disebutnya madrasah ya kan. Jadi kita ingin belajar itu juga. Nah, ingin menerapkan kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan terutama ya, diminta untuk mempelajari materi yang sudah disiapkan di platform Merdeka Belajar. Seperti itu, Mbak. Oh, baik Bapak. Dan apa sih yang perlu orang tua siapkan ketika pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum Merdeka? Iya, jadi apa yang perlu orang tua siapkan? Pasti dukungan ya. Dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci ya untuk keberhasilan penerapan dari kurikulum Merdeka ini ya. Tidak hanya cukup guru sebagai acuannya saja, tapi di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini tentu kita melibatkan orang tua sebagai support ya dari anak-anak. Karena esensinya ya kan, sebagai peserta didik itu kan ketika disekolahkan di sekolah itu tidak kemudian serta-merta menjadi tanggung jawab guru, tapi sebenarnya guru itu hanya membantu orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi lebih cerdas, lebih pandai, seperti itu. Jadi sebenarnya harus dikembalikan lagi kepada orang tua ya. Jadi dukungan orang tua itu sangat penting ya. Jadi tidak hanya serta-merta ketika menyekolahkan anak di sekolah A, sekolah B, kemudian
menjadi tanggung jawab 100% penuh kepada guru yang ada di sekolah tersebut. Tapi orang tua juga sebenarnya menjadi peran yang sangat penting di dalam tujuan anak itu, apakah mau dijadikan anak yang seperti apa itu kembali kepada orang tua masing-masing. Berarti peran yang penting itu tidak cuma guru ya Pak, orang tua juga. Iya, betul sekali. Dan gimana kurikulum Merdeka ini bisa terus diterapin secara berkelanjutan? Iya Mbak Gendis. Kurikulum Merdeka ini dapat terus diterapkan secara berkelanjutan itu melalui 3 hal sebenarnya. Bisa dicatat. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi yang fundamental, misalnya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan. Itu yang pertama. Nah, pemerintah sudah menyiapkan nih regulasinya, aturan mainnya bagaimana, itu sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi asesmen. Apa itu asesmen? Nah, kurikulum itu harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional. Kalau dulu kita di kurikulum sebelumnya itu mengenal istilah ujian nasional, ya kan? Itu kan hanya mengukur anak peserta didik masing-masing. Apakah dia mampu mencapai target pembelajaran matematikanya berapa, bahasa Indonesia berapa, bahasa Inggris, IPA berapa. Tapi kalau sekarang tidak hanya itu. Tidak hanya mengukur anaknya, tapi mengukur juga sekolahnya. Apakah sekolahnya ini baik, sekolah ini bagus atau tidak? Apakah sekolah ini menerapkan sistem pembelajaran yang baik atau tidak? Yang kemudian kita kenal bukan lagi UN. Kalau UN kan hanya mengukur anaknya. Nah, ini AN, Asesmen Nasional. Itu mengukur kesiapan sekolah, mengukur kualitas sekolah, jadi tidak hanya anak. Jadi kalau AN, Asesmen Nasional, itu yang diukur adalah anaknya atau peserta didiknya, kemudian gurunya atau sekolahnya, dan juga pemerintah daerah tersebut. Apakah pemerintah daerah tersebut sudah memberikan kebijakan yang baik terkait dengan penerapan sistem pendidikan itu. Nah, kalau misalnya dari hasil asesmen nasional itu tidak baik atau tidak sesuai dengan standar nasional, maka perlu pemerintah daerah tersebut mengkaji ulang apakah kebijakan yang kita terapkan ini sudah sesuai atau belum. Jadi ini baiknya, lebih baiknya dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ya Mbak Gendis. Ya. Kalau yang tadinya kan hanya mengukur setiap peserta didik saja. Kalau ini semua elemen diukur, baik itu peserta didik, ya kan, gurunya, sekolahnya, dan yang terpenting juga pemerintah yang menyetuskan kebijakan, ya kan, yang menghasilkan kebijakan itu juga harus diukur ternyata melalui asesmen ini. Oh, apakah kebijakan yang kita buat ini sudah sesuai atau belum? Nah, itu juga hasil dari asesmen nasional tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah adanya dukungan publik. Nah, masyarakat juga berperan penting ya dari keberlangsungan kurikulum Merdeka ini ya. Bisa terus diterapkan secara berkelanjutan atau tidak itu juga tergantung kepada publik atau masyarakat. Sehingga bisa kita simpulkan tadi ada berapa hal? Ada 3. Ya. Yang pertama adalah regulasi yang fundamental dan itu sudah dibuat oleh pemerintah di peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021, mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah adanya asesmen yang kita kenal dengan asesmen nasional dan yang ketiga adalah dukungan publik. Iya. Selanjutnya masalah apa aja sih Pak yang muncul dalam penerapan Merdeka Belajar ini? Nah, kendalanya ya. Lebih kepada kendalanya. Mungkin saya bisa ngambil 3 kendala yang saya kan dari latar belakang pendidik, jadi lebih berkaca kepada yang saya rasakan. Yang pertama adalah minimnya pengalaman guru dalam mengajar terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Kenapa? Ya, dulu ketika saya kuliah, saya belajarnya menggunakan kurikulum K13 ya, atau dikenal dengan K13. Namun setelah adanya kurikulum baru ini, kita mau nggak mau atau karena tadi opsi ya. Tapi sekolah yang saya kerja, saya bekerja di sekolah tersebut itu sudah menerapkan atau mengambil opsi untuk menggunakan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sehingga kita harus belajar lagi, ya kan? Dulunya kan kita belajarnya
di perkuliahan menggunakan kurikulum 13. Nah sekarang mengajarkan kepada siswa menggunakan sistem yang baru, yaitu menggunakan kurikulum 13 kurikulum Merdeka. Mau nggak mau berarti kita harus belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurangnya akses dalam pembelajaran, ya. Ya tadi kita kembali ke pertanyaan tadi. Dari Sabang sampai Merauke. Jaraknya kan sangat luas sekali Indonesia dan memiliki berbagai macam kriteria yang berbeda-beda. Kita ambil satu contoh, seperti hanya akses internet. Tidak semua belum bisa ya, belum bisa kita merasakan semuanya. Mungkin kalau di Jogja tidak, tapi sahabat-sahabat kita ya kan yang ada di luar sana mungkin belum tentu. Jadi kurangnya akses dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen waktu. Nah, perubahan dari kurikulum 13 menuju kurikulum Merdeka itu tentunya berbeda kan, apa ya, rasanya itu pasti berbeda. Media yang harus digunakan juga berbeda, ya kan? Kemudian strategi pembelajarannya juga berbeda. Nah, guru mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk apa ya? Untuk bisa beradaptasi dengan kurikulum baru itu. Mereka harus belajar, ya kan? Belajar kembali, menyesuaikan diri dengan tuntutan atau perubahan yang diharapkan sesuai dengan harapan dari atau tujuan dari kurikulum Merdeka tersebut. Nah, beberapa sekolah membuat program yang cukup ketat dengan melibatkan guru dalam partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, kita ulangi lagi, apa saja yang menjadi masalah ya? Yang pertama sebenarnya adalah minimnya pengalaman guru. Tadinya pengalamannya belajar K13, tapi mau nggak mau sekarang karena sekolah sudah mengambil opsi untuk menerapkan kurikulum Merdeka, maka dia harus guru-guru maka harus belajar lagi. Yang kedua adalah kurangnya akses ya, akses pembelajaran. Di kurikulum 13 itu kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka itu lebih menerapkan kepada sering ya kita menggunakan internet ya kan, tapi di luaran sana juga masih kurang dalam akses internet belum bisa terjangkau semuanya. Dan yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah, pinter-pinternya guru untuk bisa manajemen waktu, apakah ya pokoknya bagaimana caranya dia para guru-guru ini bisa mencapai tujuan pembelajaran ini dengan memformulasikan. Nah, memformulasikan waktunya apakah sesuai atau tidak ya. Misalnya dalam satu semester itu diberikan waktu berapa jam kayak gitu kan, berapa hari, berapa kali pertemuan pembelajaran. Nah, si guru ini harus bisa memanajemen waktu itu agar waktunya itu bisa mencapai target. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini kan ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya Bapak. Yang dimaksud sama profil pelajar Pancasila itu apa sih Pak? Iya. Baik Mbak Genis, ini menurut platform Merdeka Belajar ya. Iya. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Nah, apa saja kegunaan profil pelajar Pancasila itu ada 3 Mbak Genis. Yang pertama adalah menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan dengan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh siapa? Oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Dan yang ketiga adalah tujuan akhir segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan. Nah, kemudian dari profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, Mbak Gendis. Mbak Gendis awal enggak? Aduh, kurang hafal nih Pak. Ya, mungkin bisa kita ulas sedikit, saya pancing. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada 6. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri, betul sekali. Kemudian yang keempat gotong royong. Yang kelima adalah bernalar kritis ya, benar sekali. Kemudian yang terakhir adalah harus apa nih Bapak? Harus kreatif. Ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi teman-teman ya, sobat digital ya, sobat digital yang ada di rumah. Dimensi itu
beberapa elemen di dalamnya, ya ada 6 ya. Ya. Yang pertama apa coba tadi? Ketuhanan. Ya, beriman, Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau lebih berakhlak mulia, itu wajib, itu harus. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Sesuai itu lambangnya di bawahnya itu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi berkebinekaan global itu tidak hanya kita mengenal yang ada di dalam saja, yang secara regional di Indonesia saja, kebudayaan-kebudayaan yang ada, kemudian makanan misalnya ya, itu tidak hanya yang ada di nasional, ada di Indonesia, tapi kita harus mengenal yang ada di internasional juga. Seperti halnya pernah ya kita menerapkan di sekolah saya di SMP Negeri 1 itu temanya mengambil tema tentang berkebinekaan global. Kita masak itu loh, bikin sesuatu tapi dikolaborasikan makanan Indonesia dengan makanan luar negeri, nanti menghasilkan makanan Indo-Western, ya kan, pernah kan? Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Jadi siswa itu diharapkan bisa mandiri, ya, sesuai dengan tadi dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah harus bisa bergotong royong, ya. Jadi tidak apatis, tidak hanya bekerja sendiri, ya kan, harus bisa bekerja sama, gotong royong. Kemudian empati, menimbulkan rasa empati, ya kan. Kalau misalnya temennya jatuh, cuma dilihat, oh, ya enggak hanya itu, tapi kita harus empati, harus sigap ketika ada yang jatuh, ada kesulitan apa, ya kita bantu, kita tanya, kayak gitu. Dan yang kelima, yaitu bernalar kritis. Ya. Ketika ditanya, dikasih jawaban oleh narasumber misalnya atau guru gitu, tidak hanya oh ya makasih, ya tidak hanya itu, tapi perlu adanya kita feedback, timbal balik, ditanya lagi apa, mungkin ada sesuatu yang belum begitu paham, jangan hanya dipendam, tapi langsung diungkapkan kepada guru tersebut. Itu bernalar kritis. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah tadi apa? Kreatif. Iya. Pelajar Indonesia itu harus kreatif. Itu bagus banget ya ternyata setelah kita lihat dari pemaparan tadi terkait dengan kurikulum baru, kurikulum Merdeka ini, ternyata ada profil pelajar Pancasila itu 6 dimensinya luar biasa. Kalau itu bisa diterapkan betul-betul dari Sabang sampai Merauke, ya kan, itu akan menjadi negara yang paling baik mungkin ya, mungkin menurut saya paling baik di dunia mungkin ya, kalau misalnya benar-benar para guru, para orang tua, siswa, tadi kan harus ada dukungan dari orang tua juga kan, bisa mendukung, semua elemen bisa mendukung ketercapaian dari kurikulum Merdeka ini luar biasa. Pasti Indonesia menjadi negara yang maju, ya kan? Iya dong. Jadi ada beberapa dimensi ya Pak ya? Ada 6. Oh ya, ada 6. Dan kenapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini butuh waktu tersendiri? Iya Mbak Gendi. Kenapa sih kok harus dikasih waktu tersendiri, ya kan? Untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang didapat, ya kan? Yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila perlu penguatan selain intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga program lainnya, ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar, dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Jadi tidak hanya kemudian terpaku kepada pembelajaran yang ada di kelas, materi-materi yang ada di kelas, tapi juga siswa itu diterjunkan langsung di dalam masyarakat. Misalnya kemarin kalau tidak salah di SMP kita itu ada wawancara dengan pedagang-pedagang yang ada di Malioboro, ya kan? Jadi dia lebih tahu betul tentang isu-isu yang ada di masyarakat sekitar. Tidak hanya terpaku kepada materi yang ada di buku, tapi bisa langsung mempraktekkan ilmu-ilmu itu dalam masyarakat. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dapat berjalan dengan baik. Kalau hanya diterapkan dengan sekonyong-konyong, tidak kemudian diperhitungkan waktunya, ya kan, kemudian tidak dikasih rundown waktunya bagaimana, itu pasti juga hasilnya tidak akan maksimal, sehingga perlu diberikan waktu tersendiri untuk bisa
guru dan siswa itu ya bisa menghasilkan dari melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila itu dengan lebih maksimal. Waktunya juga harus diterapkan dan itu sebenarnya harus masuk ke kalender akademik Mbak Gendis. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba ya wali kelas misalnya menyampaikan di grup besok kita proyek PP5 ya, kita kenal P5 ya. P5 tema kebinekaan, cuman gitu aja. Tapi harus ada modulnya ya, harus waktu itu digunakan untuk menyiapkan modul ajar. Jadi tidak kemudian serta-merta kita kita laksanakan yang penting proyek ini berjalan. Itu enggak, tapi harus ada waktu tersendiri untuk mempersiapkan modul yang harus diajarkan, ya kan? LKPD-nya apa, ya kan? Peserta didik harus mengerjakan apa, itu harus dipikirkan sehingga pemikiran itu kan perlu waktu, ya kan? Tidak hanya langsung ujuk-ujuk gitu kan, ya langsung aja gitu kan, enggak, pasti harus diperhitungkan, ya diperhitungkan. Ada lagi? Yang terakhir nih Pak, ya. Perubahan yang timbul sama ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu apa sih Pak? Perubahan yang timbul, ya jadi begini. Yeah. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, maka di dalam satuan pendidikan di sekolah itu perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Bekerja secara kolaboratif itu artinya adalah bekerja sama. Jadi guru matematika tidak hanya bekerja sendirian, tapi beliau juga bisa bekerja sama dengan guru agama misalnya, guru IPA sebagai contoh misalnya Mbak Gendis yang perlu Mbak Gendis tahu dan teman-teman sobat digital tahu, guru itu ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini ya, itu bisa berkolaborasi antar sesama guru. Misalnya sebagai contoh pembelajaran tentang wudhu ya di pelajaran agama ya kan, atau haro itu kan ada airnya kan, air wudhu, air bekas wudhu, limbahnya. Nah limbahnya ini mau digunakan untuk apa? Nah itu kan kita harus bekerja sama dengan guru misalnya IPA ya kan. Oh digunakan untuk misalnya lele ya kan, jadi ditampung di sebuah bak bekas wudhu itu, air bekas wudhu itu untuk ikan-ikan kayak gitu. Nah jadi satu kali project itu bisa menghasilkan 1 atau 2 penilaian dari guru agama dan juga dari guru IPA. Nah itu hasil dari kolaborasi. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu guru A misalnya matematika hanya bisa si anak ini mendapat nilai matematika aja, tapi melalui pembelajaran kolaboratif itu bisa langsung ibaratnya 1 kali dayung 20 terlampaui, ya kayak gitu. Nah perlu kolaborasi waktu, kemudian kolaborasi akan menjadi kunci sukses atau tidaknya sebuah proyek. Ketika guru itu bisa berkolaborasi dengan baik ya antar guru itu bisa berkolaborasi dengan baik, tentu itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga. Tapi kalau kolaborasi kemudian komunikasi kurang begitu baik, tentunya juga siswa juga bingung. Gurunya aja tidak bekerja sama dengan baik antar guru, siswanya juga iya kan? Karena apa? Kita kembali kalau bahasa Jawa itu kan guru digugulan ditiru, ya toh. Yeah. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Guru, Bu Guru itu kan dicontoh. Ya nggak? Kamu kalau di sekolah nyontoh saya nggak? Nyontoh saya. Nyontoh gurunya nggak? Yeah. Iya kan? Ya. Kalau misalnya gurunya bilang, kamu ya, ini sudah azan, sholat. Nah ternyata gurunya malah pergi ke kantin. Nah lama-lama kamu percaya nggak sama gurunya? Ya enggak. Ya yang paling penting adalah guru itu bisa menjadikan contoh yang baik untuk siswanya, untuk peserta didiknya, ya kan? Nah siswanya nggak pasti bercermin kepada gurunya. Masa malah mau bercermin ke misalnya ke Bu Kantin, ya kan? Ya mungkin pasti kepada gurunya, karena yang setiap kali bercengkrama ya kan di dalam pembelajaran kan guru di kelas, ya kan, di sekolah itu kan guru. Nah itu
Kemudian dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka satuan pendidikan perlu mengalokasikan waktu, ya kan tadi waktu. Kemudian guru bisa bekerja secara kolaboratif. Nah, kolaborasi akan menjadi kunci sukses atau tidaknya suatu proyek atau suatu pekerjaan tersebut. Dalam melaksanakan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu. Nah, tadi yang saya contohkan. Jadi tidak hanya guru agama itu bekerja menilai sendiri, tapi dalam satu proyek bisa dinilai oleh guru agama atau bersama guru IPA atau dengan guru matematika atau apa. Sudah terjawab? Sudah, Pak. Kayak capek ini. Oke, baik Pak Romadi, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Baik Sobat Digital, itu tadi perbincangan kita tentang Merdeka Belajar. Saya Gendis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.